Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Halo Moms and Dads, ketemu lagi di Mom 101, podcast persembahan dari Moi Mom. Nah, Moms and Dads yang belum dengerin podcast-podcast sebelumnya bisa coba dengerin di Spotify dan juga YouTube karena kita udah ngebahas banyak banget hal-hal menarik bareng banyak juga narasumber yang menarik juga. Kali ini kita bakal ngobrol sama satu orang yang gak kalah menariknya dan bahas hal yang menarik juga. Ini dia seorang mom, dia seorang wife juga, dia juga businesswoman, dia juga saat ini kerja di salah satu perusahaan provider kesehatan terbesar di Indonesia. Ini dia, mari kita sambut Natania Lazzardi. Halo. Benual ya. Iya. Deg-degan nggak di sini? Lumayan sih. Ya. Dingin ya auranya ya di sini ya. Dingin, aduh. Apa kabar, Nit? Baik-baik. Kok lu yang nanya sih? Ya nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Bener. Baik banget lo nanya gue. Okay. Nggak ada narasumber yang biasanya nanya gue sih. Nggak pernah nanya ya, cuma gue doang ya? Oke. Lo apa kabar? Baik. Baru pulang liburan kemarin ya? Iya. Pengen refreshing karena udah setahun lebih nggak kemana-mana. Oh, itu berapa lama kemarin? Kemarin 5 hari aja ke Bali. Ya. Itu juga udah sebenarnya maju mundur banget sih karena kan kasus corona kan sekarang lagi mulai meningkat lagi ya. Ya emang ya harus prokes aja sih, mau banyak berdoa. betul. Yeah. Terus bisnis gimana? Bisnis ya kan sampingan kecil-kecilan doang sih. Aku kan jual piyama ya. Jadi ya udah ya kalau ada yang mau pesan ya udah bisa, kalau bisa. Asik. Ya udah. Langsung di IG-nya Tania Lazzardi ya? Iya, bisa. Iya. Oke, nah biar lebih asik ngobrolnya, berhubung kita juga berdua doang di sini dan jaraknya cukup ini ya. Okay. Kita buka masker aja ya. Boleh. Nah, ini dong Tan, boleh ceritain dulu dong. Boleh. Tentang cerita seputar pandemi ya. Kayak kehidupan lu, kayak kerjaan lu, bisnis lu, keluarga lu seputar pandemi. Ini kan cukup complicated ya, maksudnya dari sisi lu sebagai seorang ibu, istri juga di kala pandemi, boleh dong ceritain dikit? Iya pasti sebelum pandemi aja udah complicated ya, okay. Apalagi setelah pandemi gitu ya. Dari kalau misalnya gue sendiri kesibukannya kalau misalnya sebelum pandemi ya pasti ya kan gue juga kerja kantoran, jadi ya gue Senin sampai Jumat kerja kantoran, pulang ke rumah dari pagi sih ngurus anak, kerja, pulang ngurus anak lagi sama suami ya. Tapi suami sendiri bukan suami orang. Nah sejak pandemi ini kebetulan jadi WFH terus. Jadi 24 jam gue sama anak gue. Suami gue juga WFH juga, jadi ya sebenarnya ya blessing in disguise juga sih ya, karena bisa bareng sama anak gue, sama suami gue. Cuma ya karena 24 jam itu dan kan gue juga tinggalnya sebenarnya masih sama orang tua ya. Jadi orang tua lu atau mertua? Orang tua gue. Oh, orang tua lu. Gue. Jadi ya lu tau lah gimana rasanya. Berarti ada 5 kepala ya. Gue, suami gue, bokap nyokap gue, sama anak gue. Gitu kan. Dalam satu rumah gimana gue harus kadang-kadang gue jadi penengah gitu kan. Anak lu nih umur berapa BTW? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Iya, cewek. Oke. Cewek lagi ya kan. Sama kelakuannya kayak gue. Jadi ya jadi kayak 24 jam gimana sih lu dari kebiasaan meeting yang offline terus tiba-tiba lu harus online dan lu sambil jagain anak lo, dan kadang ketika lu lagi meeting anak lo mama minta tolong dong gantiin YouTube, mama tiba-tiba dia BAB lah atau apa ya, gue harus kayak nemenin. Kadang gue sambil meeting sambil gendong dia, atau dia cuma pengen lihat anjing gue, dia pengen keluar ya gitu lah. Seribet itu sih sebenarnya. Kayak kemarin pas kita call itu ya. Iya benar banget gitu kan, mama gitu kan. Terus dan gue dari awal gue lahiran pun juga gue emang gak pernah pakai suster sih, nggak punya nanny juga. Jadi paling cuma mbak di rumah, itu pun juga ya nggak bisa nitipin yang bener-bener maksudnya kayak bener-bener ngejagain anak gue gitu kan. Gitu sih. Jadi ya pandemi ada positifnya, ada
ribetnya juga sih pastinya gitu. BTW kalau role lu di rumah nih, selain sebagai ibu, kan ada sebagai anak juga karena ada orang tua lu juga kan. Betul. And then sebagai wife juga berarti bantu suami bikin keputusan-keputusan, ya nggak sih? Iya betul. Iya. So ada apa masalah-masalah yang tadinya nggak pernah ada, terus tiba-tiba muncul nggak sih saat pandemi ini? Justru itu pas pandemi ya makin memuncak ya. Jadi dari yang sebelumnya mungkin kalau gue kebiasaan ya udah yang gue dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gue di kantor, ya gue kayak agak nggak peduli dengan urusan rumah tangga gitu ya. Nah sekarang tuh kayak jadi kayak ngurusin bener-bener mulai dari kebutuhan bulanan gitu. Jadi gue yang nyatetin karena gue kayak nggak bisa hands on ini ke nyokap gue lagi gitu ibaratnya gitu kan. Nah jadi ya lumayan sih, terus ngurusin gaji pembantu lah, terus bulanan listrik, air, internet gitu, terus mungkin juga kadang servis ini itu gitu ya berdua sih bareng sama laki gue karena saat ini emang kebetulan gue sama laki gue juga jadi tulang punggung ya bonyok gue juga, anak gue juga gitu. Jadi ya kehidupan gue nggak seindah di Instagram saya. Ya lu terlihat sangat bahagia, tapi emang Gemini biasanya gitu sih. Iya, dua sisi yang berbeda ya. Benar. Terus menurut lu tantangan terbesar lu selama pandemi ini apa? Tantangan terbesar ya sebenarnya mungkin ya menjalani. Mungkin udah karena udah terbiasa, udah 1 tahun lebih nih, jadi kayak ya udah jalanin aja. Kayak kita nggak tahu apa yang terjadi hari besok. Ya udah yang kita bisa lakukan regularly ya udah kita lakuin aja. Gitu menarik, sih. Menarik. Jadi nggak ada. Tapi gue cukup kagum juga sih maksudnya sama lo karena bisa staying sane selama pandemi ini ya. Dan kan itu banyak tuh ya, maksudnya hal yang lu harus selesaikan di rumah, terus di kantor juga dong pasti dong, ya kan, betul. Pasti tadi aja pas di sini lu masih teleponan sama kantor sama bos lu gitu kan, kayak basically kan, basically kan pada saat WFH ini lu jadi justru bisa dicari kapan saja dan di mana saja kan sama kantor lu. Betul, bahkan kayak di luar jam kerja pun juga kayak ya bos gue telepon, iya udah gitu, kan? Kita report, iya udah. Beda gitu. pada saat sama di kantor kan, lo udah pulang kerja udah gitu. Iya udah. Nah sementara sekarang kan lo juga tetap dituntut untuk kerja juga kan. Benar. Nah how do you deal with it personally gitu sama pasangan, maksudnya pasangan lo ngerti nggak sih kalau misalnya in case kayak udah malam nih terus lo masih mesti kerja kayak gitu, how do you do with it? Kebetulan mungkin pasangan gue juga ya cukup suportif ya, jadi dia kalau misalnya kayak ngelihat gue lagi meeting gitu, terus anak gue mulai kayak mama ya dia akan kayak ngambil kayak ngebantuin gitu, dan gue bersyukur banget sih gue punya pasangan yang bener-bener mau terlibat dengan urusan rumah tangga yang sebenarnya mungkin dia juga kayak, duh gue capek banget nih kayaknya, tapi ya dia mau bener-bener turun tangan sih untuk membantu, apalagi untuk membantu ibaratnya ya keluarga mertua gue gitu sih. Menurut gue ya agak jarang ya mungkin ya dapat pasangan yang tepat banget. Bener gitu sih. Nah during pandemic ini kan ya itu tadi ya, kayak lu juga WFH dan balik lagi kayak semuanya lu lakuin di rumah. Terus kalau kayak misalnya ada anak sakit atau misalnya lu sakit, itu kan ribet ya gitu saat ini. Lu mesti ke rumah sakit kayak atau lu telepon dokter, lu gimana ininya? Nah itu sih, lo lagi pandemi kayak gini, lo sendiri takut nggak sih kayak ke rumah sakit? Iya dong. Maksudnya tadinya misalnya gue cuma sakit pilek nih, terus gue ke rumah sakit dan di situ misalnya amit-amit ada orang yang positif COVID gitu kan, terus gue jadi positif COVID juga dong. Iya kan, karena lo nggak tahu kan lo dapetnya dari mana. Iya betul. Nah jadi
gue bersyukur banget gue ada aplikasi. Satu aplikasi tuh bener-bener semua untuk kesehatan lu bisa lu akses di sana. Gue punya aplikasi Klik Dokter. Nah jadi Klik Dokter. Klik Dokter, iya betul. Iya, Jadi iya. lu kalau misalnya kayak mau cari tahu misalnya lu lagi kayak ngerasa tadi lu bilang nih lagi flu gitu kayak ngerasa demam gitu, lu bisa ada baca artikel-artikel bisa tentang flu, gimana cara penanganannya. Mungkin kalau masih simptomnya masih rendah, lu bisa baca kalau di rumah tuh penanganannya seperti apa. Nah terus kalau yang nulis artikel ini orang biasa atau dokter? Dokter. Oh dokter ya. Dokter langsung, tapi dia kayak gaya bahasanya disempurnain oleh jadi kita ada editornya juga. Gitu. Oh oke. Jadi supaya orang awam bacanya juga nggak waduh ilmiah banget nih kayaknya gitu kan. Nggak kayak laporan ilmiah ya. Benar. Nah, terus kalau misalnya lu kayak masih kayak udah paham nih, cuma kok gejala gue kayak makin parah nih. Nah, di situ gue sih biasanya gunain fitur yang live chat. Live chat Klik Dokter. Jadi gue kayak bisa chatting sama dokternya, gue kasih tahu simptom sebuah apa. Nah, enaknya tuh dokternya juga bisa ngeresepin. Nah lu nggak usah ke apotik, obat yang diantar ke rumah lu. Pakai ojek online gitu. Yes, pakai ojek online. Jadi lu bener-bener cuma tinggal di rumah aja. Jadi gue nggak pusing tuh kalau misalnya anak gue sakit, suami gue sakit, gue tinggal chatting doang. Itu dokternya tersedia terus. Maksudnya misalnya gue jam 11 malam nih. 24 jam. 24 jam. Yes. Oh. Iya, makanya enak kan. Nah, terus yang paling baru lagi, gue kemarin baru nyoba tuh. Kemarin kan kebetulan anak gue baru sakit ya. Gue cobain fitur yang video consultation. Ada juga? Ada. Nah, kadang kan lu kalau misalnya kayak anak lu sakit kan, misalnya nih badan anak lu kayak bentol-bentol merah. Ya mungkin kalau di chat kan lu kayak ini dok badan anak saya bentol-bentol merah, tapi kayak nggak bisa mendeskripsikan. Jadi kayak lu bisa video call ketemu sama maksudnya liat dokternya langsung, lu bisa kayak langsung tinggal lu videoin aja. Ini dok kayak gini nih anaknya. Gitu. Menarik ya. Jadi bisa diresepin juga lewat video consultation. Terus kalau soal fee gitu-gitu dokternya gimana? Bayar di depan. Jadi bayar di depan. Jadi nanti lu tinggal bisa pakai GoPay, Dana atau OVO itu tinggal bayar bisa aja. Ya, pakai dompet digital semua ya. Betul. Iya. Menarik ya. Menarik. Terus kalau misalnya gue biasa suka beli kayak kebutuhan bulanan gitu kayak vitamin, susu gitu juga ada juga. Dari Klik Dokter ada kayak e-commerce gitu namanya Belanja Sehat. Jadi gue biasa juga belanja di situ. Oke. Klik Dokter ini tempat ini dari Kalbe ya? Iya. Jadi basically lebih terpercaya lah ya. Betul. Karena kalau gue udah ngeliatnya Kalbe, ya udahlah, udah. Iya, emang udah perusahaan pharmaceutical kan, dari dulu ya. Benar. Iya. Jadi gue bener-bener cuma satu aplikasi itu, gue selama pandemi ini gue ngerasa aman banget sih. Oh, nice. Oke. Coba lo. Iya. Yoi. Satu lagi pertanyaannya. Kalau buat tes swab gitu bisa? Oh bisa. Iya kalau di Klik Dokter, gue juga kemarin pas yang sebelum liburan, gue juga booking lewat Klik Dokter. Jadi itu di Klik Dokter tuh banyak rekan-rekanan kayak mau klinik, mau rumah sakit. Nah itu lu bisa booking dari situ. Mau misalnya swab antigen atau PCR atau rapid tuh bisa. Udah langsung. Lalu pilih aja sesuai dengan lokasi terdekat lu di mana. Bisa lokasi terdekat ya? Yes. Oke. Berarti udah integrated sama rumah sakit. Yes, betul. Ada vaksin juga, ada lu kalau misalnya mau ke klinik kecantikan vaksin udah bisa juga di situ. Bisa, lu bahkan lu nggak usah ke kliniknya pun juga ada home care-nya juga. Oh gitu. Jadi lo antigen di rumah aja. Makanya semuanya di rumah aja. Gitu. Nah kan banyak orang yang selama pandemi ini stres ya kan. Mulai kayak feeling they're losing themselves gitu. Karena kalau menurut gue sih mungkin karena tidak sesuai ekspektasi ya pandemi ini. Maksudnya kayak waktu diberitain work from home kayak orang-orang tuh excited gitu kan. Aku excited. Gue juga excited sih waktu itu. Everyone was kayaknya semua orang excited sih karena kan after all these years working kehektikan di luar rumah gitu kan, finally gue bisa kerja dari rumah gitu kan, kayak gue bisa spend time nih akhirnya sama keluarga gue. Dalam pikirannya kan kayak gitu kan gitu. Nah tapi turns out it doesn't go as well as planned gitu kan. Dalam imajinasi mereka tidak seperti itu jadinya akhirnya. Nah turns out untuk banyak couple juga akhirnya banyak masalah lah ini itulah gitu. Kalau what do you think? What about you gitu?
jujur gue orang yang juga pas diberitain work from home tuh kayak, padahal gue kayak emang dari setelah lahiran tuh gue kayak mikir kapan ya gue tuh bisa kerja dari rumah aja, tapi maksudnya masih tetap kerja. Terus tiba-tiba kayak doa gue dijabah gitu, work from home ada pandemic gitu kan, jadi gue kayak wow senang banget. Cuma ya itu tadi balik lagi, ternyata kerja di rumah tidak semenyenangkan yang kita kira ya. Ternyata kok kerja dari rumah kok aku jadi kerjanya kayak hampir 24 jam ya kan. Dan terus lu 24 jam bersama, apalagi lu ada anak gitu kan. Jadi lu kayak wow, juggling between kerjaan lo dan anak lo dan urusan rumah tangga lo, dan maksudnya belum lagi gue tinggal sama bonyok gue, gimana sih kayak kadang mungkin ada berselisih pendapat lah dengan bonyok gue, belum lagi juga dengan suami gue, jadi ya lumayan sih ya. Stressful nggak sih? Sampai sekarang atau pas di awal doang stressfulnya? Kalau sekarang mungkin karena udah lumayan terbiasa, jadi udah tahu how to manage, jadi udah tahu gimana sih celahnya tuh gimana gitu sih, jadi lebih gampang lah ibaratnya. Iya. Jadi tapi lu tetap maksudnya di sini lu bisa tetap finding your own self gitu, lu tetap bisa jadi Tania yang as usual, atau lu tiba-tiba berubah jadi seseorang yang berbeda setelah pandemi ini? Mungkin itu kalau jadi Tania yang biasa atau enggak mungkin orang yang bisa nilai kali ya. Tapi kalau gue sih ngerasa gue tetap jadi Tania yang biasanya gitu. Justru karena pandemi ini, jujur gue tuh sama suami gue tuh tipe yang lumayan banyak kesamaan sih. Jadi sebelum pandemi itu kita kayak setiap tahun tuh selalu punya goals, pokoknya harus traveling ke 2 tempat dalam setahun. Wow, nah tapi kan ternyata dengan pandemi ini hancur lah semua rencana. Padahal gue juga kayak udah beli 2 tiket dan itu kayak selalu diundur dari maskapainya kan. Jadi ya udah, kalau gue sih simple ya nggak ada traveling ke luar negeri, ya udah budgetnya jadi buat gue shopping. Oh, dialokasikan ke yang lain. Iya, makanya in gue order sering to OTG. staying sane ya. Iya, kalau nggak ya gimana? Maksudnya lu kan juga butuh self reward atas kerja keras lo juga kan, dengan segala kehektikan, dengan segala kegilaan yang terjadi di sekitar kita, ya lu butuh self reward lah menurut gue. Betul, setuju banget. Jadi ya maksudnya kalau emang satu plan nggak bisa berjalan, ya udah try another one gitu. Iya, ya maksudnya ya lu tetap bisa, banyak cara kok yang bisa bikin diri lo happy, itu aja sih. Gimana cara lo menemukan kebahagiaan lo aja gitu dalam segala situasi. Wow, kenapa jadi filosofikal sekali sekarang? Ini pasti karena WFH nih, banyak baca buku. Bener, oh iya. Baca buku pengalaman hidup. Buku diary. Diary gue dong. Nah, kalau lu kan punya bisnis juga nih ya. Soal bisnis ini, lu tuh di saat pandemi ini kan banyak orang yang juga mulai bisnis, ada yang mulai trading forex, saham gitu-gitu. Nah, kalau lu sendiri itu ini adalah sesuatu yang lu rencanakan dan sebenarnya emang lu pengen lakukan, or is it just something you just sort of kayak karena orang lain melakukan ini, ya udah let's try it juga, let's see what we can make out of this gitu. Oh, kalau gue sih karena gue memang tipenya emang lumayan banyak mau tapi dikit yang terrealisasikan. Nah, jadi iya. Jadi pas pandemi ini gue tuh sebenarnya ini simple sih. Pertama kali gue ngejalanin bisnis piyama gue tuh karena dulu gue anaknya ya kayak ngasal aja di rumah, sampai kayak suami gue kayak ngebatin sih ya, kok kamu gini banget gitu ya tampilannya di rumah. Terus akhirnya ya udahlah, sejak pandemi ini wah gue kayak 24 jam sama dia, gue harus kelihatan lebih kece nih kayaknya kan. Nah, gue mulailah beli piyama gitu kan. Nah terus setelah gue pikir, lah kenapa gak gue jadiin bisnis aja, kenapa nggak kalau emang lu suka piyama dan lu sekarang orang-orang lagi pada banyak kan WFH, tapi tetap pengen stylish di rumah kan. Jadi kenapa nggak gue bisnisin aja. Jadi dari situlah tercetus ide gue untuk menjalankan bisnis piyama itu. Oh, dimulai dari kesukaan lu sendiri ya sebetulnya. Jadi gue kayak untuk menjalankan sesuatu tuh gue harus tahu ini gue suka apa nggak. Kalau misalnya gue nggak suka mah ntar pasti gue juga ngejalannya nggak enak dong. Setuju. BTW gue mau nanya dong, kalau lu di rumah dandan juga biasanya kalau pas lagi WFH gini? Ya enggak dong, kan gue matiin kamera. Tapi yang penting kan yang lihat kan laki gue 24 jam. Iya sih ya, siapa tahu kan maksudnya karena laki lu ngeliat juga kan. Jadi maksudnya dia kayak udah lah sih sama
Iya sih, should be. Nanti kita coba tanya deh ya. Nanti kita coba tanya dia pengennya gimana sebenarnya. Ya siapa tahu kan dia lebih prefer lu misalnya pakai lingerie gitu. Ya siapa tahu. Iya mungkin sih. Nah nanti mungkin bisa di-expand juga jadi bisnis lingerie juga kan. Bisa. Nah tadi kalau bisa balik ke pertanyaan lu tadi, kalau gue bisnisnya piyama, kalau laki gue tuh kalau nggak salah emang sebelum pandemi juga udah mulai sih, ya mulai main saham, terus emas, deposito, pokoknya kayak dia benar-benar melancarkan semua itulah keuangan siaga ya. Iya lumayan sih, karena dia mungkin karena anak akuntansi sih, jadi keuangannya ya gitulah lebih baik dari lu. Iya kan gue spending aja, marriage is like workshop, laki yang work gue yang shop. Iya. Ya anak marketing memang gitu sih. Dia yang jual, dia yang beli. bener. Dia yang bikin konten, dia yang kemakan konten. Iya bener. Aneh memang. Nah, kalau what do you think, ini as a personal opinion lu aja, mungkin bisa diterapkan sama yang lain atau yang lain cuma dengerin aja, tapi ya ini personal opinion lu aja. If marriage couple should write down their plans sama goals, ya kayak tadi lu kan punya tuh plan sama goals tahunan buat jalan-jalan keluar, buat traveling ya, setahun 2 kali. Nah, plan sama goals ini siapa yang punya tanggung jawab untuk memastikan semua ini berjalan, plan sama goals ini berjalan? Ini in general atau di keluarga gue? Di keluarga lu dan menurut lu aja, personal opinion. Kalau personal opinion gue sebenarnya harusnya ya berdua ya, karena kalau ketika lu udah menikah dengan seseorang, ya menurut gue keputusan apapun ya harus didasarkan kedua belah pihak tuh juga setuju gitu, jangan cuma memaksakan satu kehendak doang sih, karena kalau cuma satu kehendak doang sih endingnya ya menurut gue ya hasilnya nggak baik ya. Iya. Jadi menurut gue yang harus bertanggung jawab goals lo tercapai atau enggak tuh ya berdua sih gitu. Kalaupun misalnya ternyata goals yang diinginkan kedua belah pihak tidak tercapai, ya menurut gue ya bisa dievaluasi atau mungkin ada solusi lain. Intinya sih dalam setiap plan tuh menurut gue harus ada backup plan-nya juga sih. Jadi jangan main salah-salahan ya kayak. Ya buat apa gitu ya kan? Kalau mau salah-salahan ya nggak akan kelar aja sih menurut gue. Setuju. Kalau gue nih sebagai cowok, kan gue sering lupa nih. Maksudnya gue bikin plan sendiri, gue sendiri juga. Enggak gitu. Iya sih, lupa ya sering sih. Gue kerja terus gitu kan. Oh iya, oke. Cuman maksudnya plan sama goals nih, maksudnya kita bikin plan sama goals barengan. And then along the way, karena misalnya sama-sama sibuk gitu ya, kayak akhirnya terkesampingkan gitu loh si plan sama goalsnya. Misalnya yuk kita nabung buat ke ini yuk, misalnya ke mana gitu, keluar kota bareng. Terus sama-sama sibuk, terus ya cuma berjalan 2 bulan, 3 bulan, terus and then karena nggak ada follow up satu sama lain, akhirnya lupa gitu loh. Kalau itu gimana? Lu maksudnya tanggung jawab siapa tuh buat ngingetin kalau menurut lu? Untuk following up the plan, kita udah sampai mana nih gitu loh. Menurut gue harusnya saling mengingatkan ya, karena nggak tahu ya, kalau gue sih dari awal goals menikah itu mungkin gue sama pasangan gue kebetulan tipe yang setiap mau ibaratnya setahun itu udah tahu gitu mau tahun ini kita mau apa gitu. Kayak misalnya kita mau traveling, kita mau renovasi rumah, kita mau apa, jadi ya harus stick to the plan aja, dan dari stick to the plan itu lu bikin budgeting. Itu berdua? Iya berdua. Nah dari budgeting itu, lu kan tahu kan timeline lu untuk misalnya menabung ke deadline yang misalnya dikatakanlah 2 bulan lagi lu harus berapa banyak ya. Gitu sih. Jadi menurut gua ya simple, mungkin kayak sebenarnya lu udah melakukan itu di kerjaan lo sih, lo aplikasikan aja ke kehidupan pernikahan atau dengan pasangan lo. Iya. Wow, terus kalau ya jadi kan menurut lu dan suami lu goals and plans ini important ya? Banget ya? Banget. Nah, tapi kalau dibandingin marriage sama rumah tangga, which is more important?
Kalau disuruh milih kayak gue nggak bisa. Jadi kayak menurut gue dua-duanya sama-sama penting karena dari awal menikah pun kita udah disuruh beranak cucu lah, itu tuh udah suatu goal kan. Kalau misalnya kayak bisa kita memilih untuk tidak punya anak ya gimana orang disuruh beranak cucu lagi. Jadi ya menurut gue dalam setiap hidup kita butuh goal sih, kita mau apa. Gue nggak nyalahin orang yang ya gue go with the flow gitu, sebenarnya nggak salah juga sih, cuma ya Indian menurut gue sih orang tetap perlu tahu dong goals and plans. Mau apa dulu dalam hidupnya. Yes. Nggak mungkin dong lo kayak ya udah nggak apa-apa lah ntar gue jatuh miskin, ya udahlah nggak apa-apa ntar anak gue nggak sekolah atau apa. Enggak dong, maksudnya pasti lo punya plan dalam hidup lo kan. Setuju. Nah, kalau soal planning karir di dalam, ya pasti lo punya planning buat karir juga, suami lo juga punya dong. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu itu diobrolin juga sama kalian berdua? Oh iya pasti. Karena kan itu menyangkut cuan-cuan. Iya betul. Betul. Dan pasti. Dan saat sedang ngobrolin itu, maksudnya kan gini, pasti kan sometimes along the way misalnya ada yang bertabrakan gitu. Yang mana yang bakal kalian pilih? Antara plans dalam karir kalian, yang which is juga mungkin bakal mendukung rumah tangga kalian gitu ke depannya. Atau ya other plans dalam marriage yang udah ada gitu. Itu mungkin harus diobrolin berdua sih. Mana yang ibaratnya pengorbanan mana yang lebih banyak harus dikeluarkan dan mana yang lebih baik untuk keluarga lo, diri lo dan pasangan lo, mana yang lebih baik sih menurut gue. Jadi ya itulah gunanya maksudnya kita memiliki pasangan kan, supaya kita bisa ngobrol, kita samakan visi misi supaya nggak meminimalisir kesalahan yang kita ambil di kemudian hari sih, menurut gue sih kayak gitu. Nah, udah panjang lebar ya kita tadi ngomongin lu punya banyak banget roles yang sedang lu lakukan di rumah saat WFH ini. Nah, gimana caranya supaya semua kehektikan lu ini dapat semuanya sesuai proporsi gitu, time managementnya lu gimana sih supaya maksudnya semua bisa berjalan dengan lancar, jadi nggak terlalu banyak kerja juga tapi sorry nggak kontra. Terus habis itu kayak anaknya disepelekan atau si suami disepelekan gitu, orang tua juga kan gitu, supaya maksudnya semua role ini tuh terpenuhi gitu. Gimana cara-cara lo memenuhi itu semua, gimana cara lo bikin time management lo gitu, mengatur? Gue tuh selalu setting kebiasaan ke anak gue sih dari kecil. Jadi misalnya gue udah tahu gue waktunya misalnya bekerja mulai start di jam 8 pagi, gue udah set alarm dari jam 7 pagi. Gue bangun anak gue, kasih sarapan, mandi, terus gue kerja, ya mungkin dia Sebenarnya nggak mandi dong? Harus jam 7 pagi? Iya bener, karena kan gue selalu mendahulukan orang-orang sekeliling gue ketimbang diri gue. Setelah ibu. Iya. Ya kan? Nah terus gue kerja sambil ngeliatin anak gue juga, suami gue juga kerja. Terus siang, makan siang gue juga yang nyuapin, atau kadang mungkin ya mbaknya juga bisa sih nyuapin. Yang masak lu juga? Enggak? Kebetulan nggak bisa masak gue, jadi ada kebetulan asisten rumah tangga itu yang bantuin masak. Nah terus habis itu kerja lagi. Nah biasanya siang itu gue nidurin anak gue juga, sambil mungkin di tengah meeting bisa sambil nidurin anak gue juga. Terus ya udah sih gitu aja sampai malam. Cuma kalau misalnya gue manage bos gue untuk nggak reach out ke gue, nggak bisa ya, karena gue bukan tipe yang kayak tiba-tiba matiin handphone atau nggak bales bos gue walaupun itu udah di luar jam kerja, ya paling balesnya agak lama aja gitu. Pantesan jadi anak kesayangan ya. Atau udah disayang apa enggak sama bos. Ya udah gitu sih, pokoknya intinya tiap hari gue set kayak kebiasaan itu supaya orang-orang di rumah gue tuh juga tahu gitu. Ya misalnya kayak setelah gue kerja, gue biarin anak gue main sama orang tua gue, jadi biar maksudnya tetap ada bondingnya juga gitu. Ya. Dan kita selalu pokoknya kalau makan tuh pasti selalu bareng.
makan siang, makan malam tuh pasti selalu di satu meja yang bareng. Jadi di situ kita juga ya paling ada quality time buat ngobrol satu sama lain. Anak lu juga makan di meja yang sama berarti? Pakai baby chair gitu. Gitu. Jadi ya paling quality time untuk kita bareng-bareng, kalau bisa ada masalah atau apa ya kita selesain di meja makan gitu sih. Gitu. Terus kalau gue sih paling baru dapat me time-nya ya setelah anak gue tidur malam gitu. Baru bisa lu nonton tuh. Iya, nonton me time, iya. Yang sering lu share Iya, betul. Itu udah me time banget sih. Oke. Gitu. Kalau lu lagi kayak gitu sampai lu ngapain? Main game? Iya. Itu kadang dia. Main game, kadang ya gue seret-seret, maksudnya ya kita nonton. Yuk kita nonton, kalau nggak maksud gue ya kapan lagi gitu, quality time macam apa yang bisa kita miliki selain nonton bareng gitu. Netflix ya kan? and chill gitu lah ya. Iya, anak lu BTW tidur di kamar yang sama atau kamar sendiri? Iya betul, di kamar yang sama dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi ya udah aktivitas apapun dilakukan oleh orang tuanya ya dia ada di situ. Aktivitas apapun. Ya bener kan nonton, iya, bener. makan. Enggak apa-apa, gue sedang memikirkan hal lain aja. Ya maksudnya kan perlu dong hubungan seks dalam suami istri juga. Oh iya, kan, perlu. gitu. Pasti. Ya, setelah anak lu lahir masih? Atau jadi masih. Puasa selama ini? Masih connect, regularly. Oke. Ini kan Moimom ya, jadi kita ngomongin. Iya, nggak apa-apa, benar. Pastilah kalau itu juga menurut gue salah satu faktor yang penting juga ya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Maksudnya ya mungkin ada beberapa keluarga yang menganggap sex after giving a birth tuh kayak dikesampingkan. Menurut gue sih. Ya banyak. Ya menurut gue sih itu tetap penting ya, maksudnya kayak di situ ya itu kan sebagai salah satu bentuk cinta lo terhadap pasangan lo kan, gitu kan. Betul. Selain quality time, cara lo kayak gimana ya menurut gue tuh tetap penting juga sih, karena kita manusia kan maksudnya manusia yang butuh secara biologis juga pasti membutuhkan itu kan. Jadi ya menurut gue jangan dikesampingkan lah walaupun lo udah punya anak atau apa. Wow, oke, interesting banget ya obrolan kita bareng Tania Lazuardi. Gue nggak nyangka loh sebenarnya. Masa sih, gue juga nggak nyangka sebenarnya ya. She could be this philosophical sekali dan bisa dibilang sangat-sangat bijaksana ya di sini. Emang aslinya gue gitu nih, di Instagram aja gue yang gitu. Kalau kayak di obrolan gitu kayaknya enggak juga sih. Oh enggak ya? Enggak biasanya. Sorry. Karena lu gak pernah ngajak ngobrol serius. Kalau di podcast ini kan serius nih, yang lu pengen tahu tentang kehidupan gue gimana. Ya takutnya kalau diajak ngobrol serius kan nanti terlalu nanti terlalu serius kita. Jadi gimana kan. Iya kan udah punya suami. Benar. Ya kecuali kita lagi double date gitu kali ya. Iya bener tuh bisa. Iya. Lu bisa belajar sama gue. Bener. Oke, sekian buat podcast kita untuk kali ini. Thank you banget Tania untuk hadir di Sama-sama, thank you Nate dan Moimam udah invite aku ke sini. Yes, so happy to have you here. See you again on the next Mom 101 di episode yang berikutnya. Bye-bye. Bye. Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita.